Tadinya sih saya ke hal-hal begitu tuh nggak percaya Mak. Tapi sejak saya ngalamin hal-hal begitu tuh, oh dunia Mistis. beginian tuh ada Mak. Pingsan sih, hampir pingsan saya ngeliat uang sebanyak itu di lemari kamar saya gitu Mak. Kata juru kunci supaya tidak ada tumbal, katanya harus dipuasain uang ini. Saya melek. Nah di situ baru ada tulisan itu Bang. Permintaan cucu Ratu kabulkan sebanyak 5M dengan syarat ayam sanggar hitam sejodoh. Terasa ada yang ngikutin nggak? Kejadian yang ngikutin itu waktu saya bawa mobil, ya sama ke Wabun ini, yang katanya saya ada yang ngikutin. Pocong hitam itu ya? Iya, temukan majalah usang di pojok pasar senyap. Halaman demi halaman bertabur kisah gelap. Ritual goib, janji emas yang melimpah. Hanya perlu nyali, kata majalah itu dengan lantang menggugah. Majalah itu pun dijadikan pedoman untuk melakukan ritual mencari kekayaan instan. Mantra-mantra terucap dengan lantang, memanggil mereka yang hendak menjalin perjanjian. Tanpa tahu resiko yang akan menghampiri Mas Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, malam hari ini narasumber kita adalah ya, Mas Yanto. Apa kabar Mas Yanto? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat ya. Ini kisahnya tahun 2004 ya? 2004, benar. Waktu di Korea? Itu pulang dari Korea. Pulang dari Korea, berarti fasih banget bahasa Korea ya? Insya Allah Mang. Aduh, berarti harus annyeonghaseyo Mas Yanto. Iya, annyeonghaseyo Mang. Kalau ngucapin ke penonton gimana? Apa kabar penonton malam mencekam, kayak apa ngomongnya? Malam mencekam, 친구들 annyeonghaseyo, kongganghamnida. Semoga semuanya selalu sehat. Oh itu artinya itu ya? Iya Mang. Oke, sami-sami hatur nuhun. Ya Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya menarik ya. Jadi Mas Yanto ini pernah di Korea kurang lebih berapa tahun? 7 tahun? 7 tahunan Mang. 7 tahun dan pulang dari Korea nggak bawa duit ya. Betul. Malah habis. Betul. Saking apa namanya di sana, saking Karena di sana terlena gitu ya. Kebanyakan poya-poya Mang. Kebanyakan poya-poya. Ya semoga teman-teman yang ada di Korea ingat tujuan awal di Korea. Oke. Ingat tujuan awal di Korea biar pulang itu membawa keberhasilan, sukses untuk masa depannya. Jadi jangan sampai di Korea lama tapi pulang gak ada hasil. Nah ini Nanti akhirnya frustasi. Kejadian ya. Betul. Mencari uang goib, bank goib ya. Betul. Gara-gara pulang dari Korea nggak bawa uang. Nggak bawa uang, nggak sukses. Nggak sukses. Sekarang apa aktivitas Mas Yanto? Alhamdulillah masih di alat-alat terapi, Mang. Alat-alat terapi dari Korea juga. Alat terapi dari Korea, alat kesehatan dari Korea, Mang. Dijual online? Tidak, buka center, Mang. Buka center sekarang ini di Kabupaten Cirebon. Ya. Mas Yanto mau bercerita di Malam Mencekam lewat DM ya? Betul. Dari Instagram ya? Dari WA, Mang. Oh dari WA, admin langsung ya? Iya. Oke. Lama nggak prosesnya? Enggak, Mang. Cepet ya? Cepet. Kalau lama prosesnya nanti adminnya kita tegur. Iya, Oh, kenapa cepet, lama Mang. gitu? Cepet ya? Cepet. Oke, sobat juga yang mau berkisah silakan ke admin dari IG atau ke WA Malam Mencekam ya. Baik sobat, semoga sobat selalu sehat walafiat dan melimpah rezekinya ya. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Yanto tahun 2004. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Yanto. Mang Aya, sebelum saya kisah pengalaman saya yang mengenai Bang Gaib ini, saya pengen menceritakan waktu saya masih muda kerja di Korea. Kadang kayak TKI dari Indonesia ya mau ke Korea itu pikirannya sama hatinya disangkanya enak kerja di Korea. Nah udah nyampe sana banyak yang kaget.
oh kerja di Korea itu keras, kerja di Korea itu disiplinnya kuat. Nah, kalau misalnya kerja keras kita hasilnya buat keluarga kita, buat masa depan kita sukses, nggak jadi masalah. Jangan sampai kita buang tenaga, buang waktu di sana kerja keras, ya. Tapi hasilnya buat poya-poya percuma, Mang Ae. Berapa jam sehari bekerja? Standar sih 8 jam, Mang Ae. Sama ya? Sama. Cuma kalau di Korea kan rata-rata lembur, Mang Ae. Ada yang kerja kadang siang malam, jadi seminggu siang, seminggu malam udah pasti tuh 12 jam. 2 shift kalau di sana kebanyakan, Mang Ae. Ada yang kalau pabriknya membutuhkan, ya kadang habis kerja tuh bisa 12 jam, bisa 14 jam. Kalau barang itu mau diburu-buru gitu, Mang Ae. Yang bikin tergoda itu apa sih? Yang bikin tergoda terutama sih masalah gaji, Mang Ae. Masalah gaji dibandingkan dengan Indonesia kan di sana lebih besar. Cuma ya disiplinnya juga kerjanya ya taruhlah berat, Mang Ae, di sana tuh berat. Nggak ada kerja di Korea yang bilang kerja ringan, enak, itu nggak ada. Pengalaman saya di situ, Mang Ae. 97 saya berangkat, yang kedua sampai 2003. 2003? Iya. Berarti gajinya 2003 berapa, Mas Endo? Gaji 2003 sekitar gaji pokoknya itu ya, Mang Ae, itu belum sama lembur, kayaknya sekitar 7 jutaan. Gede ya? Gede, Mang Ae, 7 jutaan. Nah, kenapa bisa habis? Dipakai hura-hura apa? Ya di Korea saya namanya baru dapat kerjaan ya, Mang Ae, baru pegang uang lah, baru tahu dunia luar. Jadi untuk beli baju-baju yang bagus, untuk jalan-jalan, untuk shopping itu jadi bener-bener saya nikmatin. Itu, nah, seperti apa sih negaranya itu, kebudayaannya? Kebudayaan di sana. Budaya mereka gitu ya, hari-harinya. Kalau budaya Korea sih di sana umur tuh bener-bener dihormati, Mang Ae. Umur bener-bener dihargain. Jadi kita ngomong sama di bawah kita, usianya sama, terus di atas kita, bahasa beda lagi, Mang Ae, tata keramanya tuh. Nah terus Korea emang disiplinnya bagus, Mang Ae. Bener-bener disiplin. Jadi benar-benar hukumnya juga benar-benar ditegakkan kalau di sana. Setahu saya kayak hak asasi manusianya juga benar-benar dijunjung tinggi kalau di Korea. Hukumnya ketat, terus kerjaan juga di sana banyak. Yang penting kitanya jangan males. Jadi kalau pengen kaya di Korea ya orang Koreanya juga gampang karena pengen kerja. Di mana-mana ada kerjaan, Mang Ae. Kalau tingkat kriminal gimana? Tingkat kriminalnya di sana sedikit, Mang Ae. Karena orang yang penting jangan males mau nyari duit, ada silahkan. Kalau di Indonesia kan beda ya, Mang Ae. Kadang kita pengen kerja, kerjanya juga nggak ada. Kalau di sana kerjaannya banyak, Mang Ae. Kerjaan banyak. Terus dunia malam, hiburannya seperti Hiburan apa? malam di sana bebas, Mang Ae. Bebas itu gimana ya? Bebas istilahnya kayak hiburan malam. Maaf ya, Mang Ae, kadang wanita-wanita penghibur juga di sana tuh sampai dipajang, Mang Ae. Itu sampai dipajang lah. Ya pakaian minim terus dipajang. Jadi kita bisa ngelihat langsung gitu, Mang Ae. Yang dunia malam begitu. Terus kayak diskotik juga di sana banyak, Mang Ae. Terus kayak yang seneng judi juga di sana resmi, Mang Ae. Judi resmi itu ada. Bebas ya? Bebas. Di resmi. Yang diumumkannya juga tiap malam ada itu di TV. Kalau kita SD-SB zaman dulu gitu. Nah, zaman dulu begitu. SD-SB zaman dulu itu ada di sana. Tiap malam? Tiap malam, enggak satu, Mang Ae, itu. Ada beberapa. Tiap malam ada itu. Nah, karena di Korea waktu itu saya pulang gak bawa
uang ya nggak sukses kan, ada perasaan minder, ada perasaan malu makanya. Karena uangnya habis tadi ya. Uangnya habis. Pakai hura-hura. Betul makanya. Lihat waktu itu orang tua juga kondisi belum punya tempat tinggal, belum punya rumah. Apalagi saya ya makanya lihat orang tua juga belum punya rumah. Jadi ada kepengenan gimana caranya dapat uang. Terus tidak sengaja waktu itu saya baca-baca majalah, baca majalah di iklan itu ada peminjaman bank gaib dengan persyaratan tertentu dan saya siap mengantarkan gratis dari iklan majalah itu. Ada nomor teleponnya, saya hubungin makanya. Saya hubungin, terus saya suruh datang ke sana, ke Majalengka makanya. Dari Indramayu ke Majalengka, waktu itu perjalanan naik sepeda motor ke tempat penunjuk jalan ini kurang lebih 1 jam makanya. Sana, nah udah sana ketemu sama Pak Aep ini. Udah ketemu sama Pak Aep ini ngobrol ya makanya ketemu, terus ditanya sama Pak Aep juga. Ini dari mana? Saya bilang dari Indramayu ya makanya. Nah kata Pak Aep itu tujuannya gimana? Ya tujuan yang seperti diiklankan itu, saya pengen minjem bank gaib. Nah kata Pak Aep pengen minjem berapa banyak? Kata saya 5M. 5M. Terus oke, katanya bisa 5M. Nah persyaratannya gimana? Mau beli sendiri atau kita yang belikan katanya. Persyaratannya itu disebutin ini. Nah kalau mau tahu beres katanya biar kami yang belikan. Itu dimintain uang 1,5 juta. Sama ongkos mobil katanya, biar dari ya ongkos sopir, ongkos mobil sama persyaratan itu dimintain 1,5 juta makanya waktu itu. Akhirnya saya balik lagi makanya. Ya udah Pak, kalau begitu saya pulang dulu. Iya, saya juga nanti komunikasi sama sama mbahnya katanya. Bisanya ke sana hari apa. Udah begitu makanya saya pulang. Beberapa hari kemudian Pak Aip ini telepon. Mas Yanto, kita nanti berangkat besok katanya. Siap. Nanti sore Mas Yanto kalau bisa habis asar ke sini sambil bawa uangnya. Yaudah, saya ke sana ke Pak Aip ketemu. Ya untuk persyaratan 1,5 juta itu saya kasih. Terus udah kasih berangkat. Kami berangkat ke Jawa Tengah itu makanya. Berangkat di sana tuh di wilayah Cilacap di gua ya. Nah dalam perjalanan ini bertiga aja makanya. Jadi saya terus Pak Aep terus sama supir. Ya cerita-cerita biasa aja makanya di dalam mobil itu. Nyampe sana makanya ya ketemu sama Mbak Yadinya ini. Nah sama Mbak Yadi nyampe sana ditanyain saya tuh emang ini tujuan ke sini apa, mau jual umur katanya atau jual musuh atau peminjaman bank gaib. Nah udah begitu kata saya ini yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan ya peminjaman bank gaib ini katanya. Misalnya kalau jual umur, nanti umur Mas Yanto ini yang waktu yang sudah ditentukan nanti meninggal katanya di alam sininya. Padahal itu belum meninggal benar katanya juru kunci. Nanti di sana udah meninggal di sini, hidup lagi di alam bangsa siluman itu. Kita kerja di sana. Kalau jual musuh, siapa yang kita benci itu yang ditumbalkan katanya. Kata saya pikir, wah ini jalurnya jalur nggak benar kata saya. Padahal dari awal saya tanya ini jalur benar kata Pak Aib tuh. Oh jalurnya sampai sini. Nah ini yang paling ringan peminjaman bank gaib katanya. Peminjaman bank gaib, tapi yang namanya minjem
minjem kan kita harus balikin kata Mang E. Nanti Mas Yanto kalau udah sukses uang yang 5 miliar ini harus dibalikin. Kata saya, nanti kalau saya pengen balikin gimana? Ya uang itu dilarung ke laut. Atau misalnya nggak di laut, di sungai pun nggak apa-apa yang airnya mengalir. Uang itu taruh aja di situ katanya. Kata juru kunci begitu Mang E. Nah habis begitu saya kan minta yang paling ringan ini Mang E. Minta peminjaman bank gaib ini. Karena tidak ada tumbal katanya. Dengan syarat nanti uang itu dibalikin. Udah begitu Mang E ya ditanyain lagi sama juru kuncinya. Ini Mas Yanto pengen ketemu sama yang punya uangnya langsung atau lewat suara atau lewat tulisan. Saya kan ya penakut juga Mang E karena belum sampai terjun ke hal-hal begitu. Kata saya yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan ya lewat tulisan ini. Ya udah lewat tulisan. Iya enak lewat tulisan katanya. Kalau lewat ketemu sama yang punya uang, takutnya tuh mending wujudnya pas cantik katanya. Kalau wujudnya yang gak karuan nanti Mas Yanto lari nabrakin. Namanya kan di gua, Mang E, guanya juga gelap. Takut katanya, takut terjadi apa-apa. Lewat suara juga ngeri juga Mang E, takutnya suaranya mending bagus. Kalau suaranya yang ngeri-ngeri begitu saya takut juga. Artinya lewat tulisan. Cuma emang di sana Mang E ya, ditanya juga sama Mbak Yadi ini, sudah izin orang tua belum? Kata saya sudah izin. Maksudnya di awal-awal juga sudah dibilangin sama Pak Aib ini, harus izin orang tua katanya. Syaratnya? Syaratnya, harus izin orang tua. Nah saya juga ditanyain lagi, Mas Yanto udah punya anak belum? Belum. Nah kalau belum punya anak katanya agak sulit, belum tentu berhasil, tapi ya dicoba aja katanya. Kata juru kunci di sana tuh. Waktu itu masih belum punya anak Mang E. Akhirnya dari rumah juru kunci ke gua ini sekitar ada kayaknya setengah jam sih Mang E, kurang lebih setengah jaman. Nusa Kambangan ya di gua. Nah, nyampe di situ Mang E ya, di gua itu cuma belum tentu langsung berhasil katanya. Jadi ritual sekitar tengah malam jam 1-an ya Mang E, sampai subuh. Kalau ritual pertama nggak ada hasil, nggak ada hasil. Jadi sampai subuh dibilangin sama Mbah Yadinya, ini kita nggak berhasil katanya, malam ini harus dicoba lagi. Jadi saya pulang Mang E, pulang. Nah terus hari yang ditentukan ditelepon lagi saya, berangkat lagi katanya. Saya berangkat lagi ke sana Mang E. Ritual yang kedua sama seperti ritual yang sebelumnya. Setelah berapa lama itu? Kurang lebih ya Mang E, waktu itu saya lupa Mang E. Kurang lebih 1 mingguan. Dipanggil lagi? Iya dipanggil lagi. Saya ke sana yang kedua juga sama ritual kita ngadepin kayak sajen gitu Mang E. Di dalam gua ya? Di dalam gua. Kayak kemenyan juga. Nah malam yang kedua ya istilahnya ritual yang kedua nggak ada hasil Mang E. Nggak ada hasil, nggak ada tanda-tanda pun nggak ada. Penampakan nggak ada. Nah akhirnya dibilang lagi, nih hari kita gagal lagi katanya. Mungkin 1 kali lagi katanya coba. Ya kalau di sana sih saya mau nyoba lagi ya terserah, enggak juga terserah katanya. Akhirnya saya karena penasaran ya Mang E. Nah yang ketiga itu jalan lagi ke sana lagi. Ya biasa seperti biasa kita ngadepin kayak sajen kayak gitu, bunga-bungaan apalah Mang E, persyaratan untuk ritual. Nah malam ketiga itu saya ada tanda-tanda Mang E. Ada tanda-tanda ya namanya di dalam gua kan gelap ya Mang E. Jadi kayak tubuh saya itu ada yang jalan Mang E. Pertama dari bawah kayak yang saya rasakan sih kayak ular kayaknya Mang E. Bentuk yang lumayan besar kayak ular di paha terus. Saya ritual di sini juru kunci jauh sekitar 5
15 meter ada jauh makanya. Jadi kayak pertama dari bawah makanya. Jalan terus melingkar di tubuh ini. Melingkar-lingkar di tubuh. Yang saya rasakan itu melingkar sampai di kepala sini. Cuma saya nggak berani lihat, saya kayak mata pejamin aja makanya. Mata pejam. Itu kayak melingkar. Habis gitu hilang. Saya nggak lihat ular bener atau enggaknya saya nggak lihat. Cuma saya rasakan tuh meremang. Akhirnya setelah ini hilang Mang perasaan yang melingkar ini hilang, saya melek Mang. Nah di situ baru ada tulisan itu Mang. Tulisannya itu, permintaan cucu Ratu kabulkan sebanyak 5M dengan syarat ayam sanggar hitam sejodoh. Di mana munculnya? Munculnya di depan, jadi kayak sesajen terus di tengah-tengahnya ini Mang, di atasnya sesajen itu. Ada kertas gitu? Kayak waktu yang saya lihat sih awalnya tuh kayak tulisan di zaman kerajaan dulu tuh Mang. Tulisannya iya coklat-coklat gitu. Kertas zaman dulu ya? Tapi tulisan itu nyala Mang. Ya bukannya nyala, di gelap tuh kayak kunang-kunang aja. Jadi tulisan tuh dalam gelap tuh kita baca tuh terang Mang. Seperti apa, stabilo itu? Iya, jadi stabilo, betul. Itu juru kunci mungkin ada firasat atau gimana ya Mang. Tanya sama saya, ada petunjuk belum? Mas Yanto, ada, diingat-ingat coba. Saya ingat Mbah, kata saya. Diingat-ingat jangan sampai lupa katanya. Untuk syaratnya diingat-ingat, dicerot. Nah itu tulisan itu berubah jadi daun pisang Mang. Udah selesai ya udah katanya, ingat-ingat syaratnya. Pulang akhirnya ke rumah juru kunci itu. Nah kata Mbak Yadi ini, nah ya udah sekarang biar cepet cair, cari persyaratannya itu ayam itu Mang. Ayam sanggar hitam. Saya juga waktu itu ayam sanggar tuh ayam yang kayak gimana? Ayam yang jenggernya yang besar banget Mang. Yang jantan. Pulang ke rumah dianterin ke Indramayu sana. Nyampe Indramayu itu pagi, nah habis dianterin ke rumah. Nah siangnya itu saya ingat Mang, langsung saya nyari-nyari persyaratan ayam itu. Ayam sanggar hitam yang sejodoh itu Mang. Nyari di pasar-pasar, saya di pasar ayam juga coba. Ada enggak ayam yang model kayak gitu. Saya tanya-tanya juga ke tukang bakul-bakul ayam itu nggak ngerti. Ayam yang buat syarat itu. Nah akhirnya sampai ke Cirebon juga saya, pasar-pasar Cirebon itu, pasar hewan Cirebon, saya tanya Mang ayam yang jenis seperti itu, pada nggak tahu Mang. Akhirnya saya nyerah Mang ke Pak Aib ini, Pak saya nggak bisa untuk nyari syaratnya. Yaudah coba saya bantu carikan katanya. Akhirnya ketemu Mang yang jantan ini di wilayah Sumedang. Cuma di sananya mintanya 2,5, 2.500.000 waktu itu. Masalah uang ya Mang, sebenarnya waktu itu juga saya ya lagi ekonomi lagi terpuruk. Cuma kebetulan adik saya lagi ada di Korea waktu itu, jadi minta uang dari adik saya untuk beli persyaratan itu Mang. Pikir saya nanti uang saya juga dapat banyak gitu, nanti saya ganti gitu Mang. Dikasih waktu itu. Ya saya enggak ngomong untuk beli ayam enggak, makanya ada keperluan beli itu 2,5 juta. Ada ayamnya emang ada, makanya itu ayam yang aneh menurut saya juga. Terus tinggal nyari yang betinanya. Yang betinanya itu waktu itu dapat makanya. Tapi di wilayah daerah sana di Banjarnegara. Jadi harus sepasang? Sepasang, mintanya kan waktu di persyaratan gitu kan sejodoh makanya. Malah yang betinanya ini lebih mahal Mang 3 juta waktu itu. Saya cari uang juga ya
dapat juga 3 juta saya beli. Ada sejodoh itu makanya. Nah udah hari yang ditentukan, saya ke sana lagi tuh Mang Ayah. Ke sana, ayam yang jantan itu dilarung ke laut Mang Ayah. Larung ke laut. Terus yang betina itu saya masih ingat. Yang betina di gua itu Mang Ayah. Itu yang sayap sebelah kanan itu dicabut. Sama juru kunci tuh, cabut. Terus taruh di atas kemenyan Mang Ayah. Di atas kemenyan begitu. Udah nggak tahu baca-baca apa. Dilarung juga ayam itu ke laut Mang Ayah. Ayam yang betina jadi sejodoh. Dilarung di laut berarti di pinggir pantai? Iya di pinggir pantai Mang Ayah. Malam-malam ya? Malam itu. Udah gitu ya udah pulang dulu katanya. Saya pulang Mang Ayah pulang. Saya jujur ya masalah jalan-jalan ini saya nggak hafal Mang Ayah. Jadi ya saya di dalam mobil kadang capek ya udah tidur gitu Mang Ayah. Ya namanya mungkin daerah hutan ya Mang Ayah. Jadi gelap terus juga mencekam ya? Gelap banget Mang Ayah. Di gua juga gelap. Jadi selama perjalanan itu saya nggak lihat ya dari rumah juru kunci ke gua juga ya hutan Mang Ayah. Hutan itu. Jadi nggak tahu saya ini desa apa, ini kecamatan apa nggak tahu. Terus sudah dilarung, udah. Saya balik lagi, nunggu di Indramayu, di rumah. Hari yang ditentukan Mang Ayah, siapkan 1 kamar katanya. Jangan ada pakaian Mang Ayah. Jadi pakaian ini harus dikeluarkan dari kamar. Sama siapkan buah-buahan 7 rupa. Sama air minum. Udah. Saya juga siapkan itu Mang Ayah. Sekitar jam 9 juru kunci telepon. Coba uang itu lihat katanya di kamar. Cair belum. Nah waktu itu Mang Ayah. Saya juga penasaran uang itu nyampe belum. Ya saya buka pintu. Nah buka pintu saya juga kan kardus kan dalam lemari Mang Ayah. Saya tata. Dalam siapin saya dalam. Saya juga ya sebenarnya takut dari lemari ini yang keluar apa gitu Mang Ayah. Saya buka pelan. Ternyata ya istilahnya hampir pingsan saya ngelihat uang sebanyak itu di lemari kamar saya gitu Mang Ayah. Uang kelihatan numpuk gitu tapi uang acak Mang Ayah. Uang itu acak. Berantakan bentuknya ya acak-acakan Mang Ayah. Yang jadi aneh uang itu enggak uang baru. Uang yang bekas bolong-bolong juga ada, bekas jepitan juga ada, tulisan juga ada, tulisan tangan tuh ada Mang Ayah. Uang sudah pernah beredar? Udah pernah beredar, uang itu enggak uang baru enggak. Jadi uang udah pernah digunakan kayaknya. Nominal berapa? Ratusan ribu itu uang. 100.000? 100.000 yang dulu itu yang kertas itu, yang plastik Mang Ayah. Plastik ya? Plastik ya, yang ratusan ribu plastik. Saking penasaran Mang Ayah, uang itu saya lihat kasihkan ke orang tua waktu itu. Ini uang asli bukan kata saya. Oh ini uang bener katanya asli. Sampai penasaran saya ke bapak saya juga itu ya almarhum. Ini uang bener katanya. Akhirnya uang karena dari juru kunci itu jangan sampai digunakan dulu. Katanya simpen lagi aja dulu. Uang itu saya simpen Mang Ayah. Kata juru kunci supaya tidak ada tumbal katanya harus dipuasain uang ini. Kalau puasanya bukan puasa tidak makan. Puasanya itu puasa jangan tidur katanya Mang Ayah. Selama 3 hari 3 malam nih jangan tidur. Kalau masalah makan bebas. Yang penting jangan tidur 3 hari 3 malam. Nah, saya ikuti itu perintah itu Mang Ayah. Ikuti ya. Supaya tidak ada tumbal di keluarga saya itu katanya. Udah selesai 3 hari 3 malam, nanti uang itu berapa lembar
taruh di tiap perempatan dulu sebelum kita gunakan tuh Mang Ai. Setelah puasa selesai. Di pertigaan atau perempatan ya di jalan lah kita taruh uang gitu. Mang Ai. Harus di jalan raya? Ya pokoknya untuk ya nggak apa-apa di gang juga nggak apa-apa katanya. Yang penting ada perapatan gitu ya? Orang banyak lalu lalang tuh Mang Ai katanya. Persimpangan ya? Persimpangan itu kita taruh uang itu. Nah, saya nggak tahu maksudnya untuk apa naruh uang begitu itu. Sudah hari yang ditentukan saya puasa Mang Ai. Siang ya biasa siang nggak tidur. Malam juga nggak tidur. Itu nggak ada hal-hal aneh Mang. Ya Mang Ai ya kayak biasa kita jalanin. Terus malam, besoknya juga siang, biasa lagi saya nggak tidur. Nah pas malam kedua ini saya Mang Ai, ada kejadian aneh. Masih sore Mang Ai waktu itu juga sekitar jam 8, jam 8 habis isya. Kan di ruangan saya, waktu itu rumah masih ngontrak Mang Ai, orang tua tuh. Sebelahnya bikin warung di Indramayu sana, kebetulan depan hotel ini Mang Ai. Depan hotel kayak buka warteg gitu Mang Ai 24 jam. Itu jam 8 Mang Ai. Saya ada ruang biasa ruang keluarga ada dipan. Nah, saya duduk di dipan itu Mang Ai. Rumah itu kayak goyang. Kayak ada gempa Mang Ai. Kayak ada gempa sampai saya berdiri. Kok ini rumah goyang ada gempa kata saya. Terus kayak istri, kayak ibu, bapak, diem aja Mang Ai, kayak nggak merasakan rumah goyang tuh. Saya sampai berdiri sampai keluar, kok mereka diem aja gitu. Akhirnya saya tanya ke ibu terutama, "Mak, kok rumah goyang ya?" "Nggak goyang, nggak apa," katanya, nggak ada gerakan, nggak ada apa, nggak ada getaran, nggak ada apa. Akhirnya saya masuk lagi Mang Ai. Nah saya duduk ya biasa lagi. Apa perasaan saya aja ya. Itu yang malam kedua itu Mang Ai. Nah terus jam 9 Mang Ai. Kita harus 1 jaman kemudian. Gitu lagi lebih parah Mang Ai. Rumah tuh bergoncang kayak goncang. Saya sampai lari lagi keluar. Ini gempa. Pas keluar. Sampai di luar saya nungguin di luar tuh Mang Ai. Nah bapak, ibu masih diem di rumah. Orang gak ada gempa, gak ada lindu, gak ada goyangan katanya. Gak ada apa-apa. Saya mikir lagi ini kok apa saya aja yang merasakan gitu waktu itu tuh Mang Ai. Waktu ritual mereka tahu? Tahu, saya ngomong Mang Ai. Saya lagi puasa gak tidur. Nah, tahu semua ya berarti? Tahu semua. Saya kasih tahu itu di lemari ada uang juga. Saya kasih tahu, malah uangnya saya bawa itu berapa ya nggak tahu, nggak saya hitung, cuma saya ambil uang saya perlihatin tuh. Nah udah begitu Mang Ai, coba saya ada lagi nggak ada tuh Mang Ai. Jadi kayak gempa itu 2 kali antara jam 8 sampai jam 9, masih sore pokoknya sih Mang Ai, sampai jam 11 Mang Ai. Biasa, nggak ada kejadian aneh lagi. Saya juga mikir ini nanti ada hal apa lagi gitu Mang Ai. Sampai jam 12 karena puasa nggak tidur ya Mang Ai. Sekalian saya juga jaga warung, duduk di ruang tamu karena ruang tamu sama warung ini sampingan Mang Ai. Ini bikin warung sampingan warteg ya, kayak semacam warteg lah Mang Ai. Jualan nasi 24 jam. Sini teras. Nah kejadian aneh lagi tuh tengah malam Mang Ai. Sekitar jam 1 saya lagi duduk di ruang tamu, lagi kondisi sadar Mang Ai. Terus ada tamu, "Assalamualaikum." Saya jawab Mang Ai, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Masuk, pakai celana pendek Mang Ai, pakai kaos, pakai sarung, sarungnya di belakangin. Saya lihat itu pakai sepeda ontel Mang Ai. Sepeda ontelnya kelihatan. Waktu datang kelihatan sepeda ontelnya tuh. Karena di ruang tamu tuh langsung teras, langsung jalan raya Mang Ai. Depannya hotel. Begitu saya jawab, berdiri, nggak duduk. Tamu ini berdiri. Saya kaget Mang Ai. Kagetnya itu yang datang diri saya sendiri Mang Ai. Mukanya itu badan saya sendiri. Bajunya sama? Bajunya bukan. Yang bajunya, tadi itu sarungnya?
Sarungnya juga bukan punya saya. Sarungnya, bajunya, celananya bukan punya saya, sepedanya juga. Tapi yang aneh itu diri saya sendiri. Wajahnya ya diri saya sendirilah Mang. Kembaran gitu ya? Nggak tahu ya, hal begitunya saya nggak tahu Bang. Pokoknya persis saya yang datang ini. Dia pesen ya pakai bahasa Jawa Mang. Pakai bahasa Jawa. Kalau saya di Indramayu banyaknya dipanggil Nur Mang. Nur katanya. Minjem uang 5M sampai ke tempat-tempat begitu. Tolong jangan diterusin. Udah ya, Assalamualaikum. Saya tetap menjawab Mang. Cuma dalam hati masih terpaku begitu Mang. Ya lihat orang kok wajah saya sendiri gitu. Nah habis begitu saya ini cubit-cubit pipi kan, kata ya orang kalau mimpi tidaknya kan harus dicubit katanya Mang. Cubit saya juga. Kok saya nggak mimpi nih? Ya berarti saya sadar ini nggak mimpi. Langsung seketika itu langsung berdiri saya. Saya langsung keluar, kejer itu kan langsung jalan raya Mang. Kejer, kok sepeda nggak ada ya? Langsung ke sana saya, nggak ada. Kebetulan cuaca itu hening Mang, tengah malam tuh hening. Motor, mobil, sampai beca pun nggak ada yang lewat. Bener-bener hening Mang. Jadi langsung saya ke tengah jalan, lihat itu Mang, sampai tengok ya ke kanan, ke kiri. Coba sepeda itu larinya kemana? Itu nggak ada Mang. Sejak kejadian itu pikiran saya berkecamuk Mang. Berkecamuknya saya ini jalan benar atau jalan yang nggak benar. Karena ada yang melarang begitu. Antara diteruskan atau tidaknya saya campur aduk pikiran Mang. Sini jalan begini nih diteruskan atau tidak. Jadi mulai ragu nih Mang. Mulai nggak mantap saya. Maksudnya yang datang ke saya itu siapa ya? Nah sampai pagi tapi saya nggak tidur tuh Mang. Sampai pagi nggak tidur. Uang nggak saya lihat-lihat itu. Nah besok paginya Mang, pagi-pagi banget ya. Ya sekitar jam 7-an. Saya telepon ke juru kunci itu langsung Mang. Nah waktu itu kan emang gak secanggih zaman sekarang ya Mang. Ya HP juga masih HP jadul. Jadi HP-nya pakai pulsa langsung gitu Mang. Sana juga punya HP. Saya telepon ya pakai pulsa langsung itu. Bah saya udah bener-bener udah gak mau lanjut lah peminjaman ini nih. Udah aja batalin gitu. Ya setengah marah Mang di sana. Pengennya sih saya suruh terus. Katanya kesempatan seumur hidup cuma sekali. Kata saya udah nggak apa-apa, risiko saya Mbah kata saya udah risiko saya nggak apa-apa. Misalnya saya gagal pun nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu katanya. Saya nggak lihat-lihat uang itu Mang. Udah saya cuma masih merenung Mang. Merenung. Tapi dalam hati merenung pun ada kayak bahagia Mang. Nah selama saya jalanin ritual itu pikiran itu kayak hampa. Kayak hampa. Seharusnya orang terima duit seneng Mang. Apalagi dengan nominal 5M, uang besar itu ya besar banget. Cuma di hati itu perasaan seneng, perasaan bahagia, sedikit pun perasaan nggak ada Mang. Kayak hampa. Perasaan tuh bener-bener hampa. Saya ini larinya nanti kemana gitu Mang. Kalau udah ngikutin begini nih. Nanti ujung-ujungnya saya gimana? Itu yang berkecamuk. Jadi walaupun gagal, apalagi ada yang melarang saya, alhamdulillah gitu makanya saya alhamdulillah. Akhirnya udah begitu ya makanya saya nggak lihat-lihat uang. Saya diem, ya kadang diem banyak merenung makanya. Istri nanya dong? Istri sama orang tua nggak nanya makanya. Nggak tahu bahwa saya ini udah mutusin gagalin itu nggak tahu. Nah, habis begitu Mang saya masih pikiran ngawur. Saya malamnya Mang malamnya pulang ke Cirebon sini. Kebetulan ya namanya belum punya anak kan masih kadang suka di Cirebon, suka di Indramayu Mang. Habis itu pulang ke Cirebon saya Mang. Kebetulan kendaraannya waktu itu saya senang mobil tua Mang. Civilis tuh yang gak ada pintunya.
Sore Mang saya sekitar habis isya ya, saya pulang ke Cirebon pakai mobil Willys itu, ya biasa sama istri. Di sini Mang desa Bayalangu. Karena Bayalangu Panguragan itu ada jalan Mang jalan tengah sawah tuh, jalan sepi. Saya pakai mobil di situ masih sore ya Mang Tiba-tiba saya lihat itu Mang saya lihat benar. Kayak ada ular besar Mang ular besar banget ular. Jalan ngalangin mobil saya Mang ngalangin. Akhirnya saya pikiran refleks Mang ini mobil, ular kok ngalangin mobil. Saya mobil mundur kan Mang biar kesorot lampu, maksudnya kan gelap Mang Ya perasaan besar mas ular tuh. Ya taruhlah kayak pohon pisang lah, kayak sebesar pohon pisang. Kayak ular sanca begitu. Jalan ngalangin mobil. Saya refleks mundur Mang mobilnya. Mundur biar kecorot lampu maksudnya tuh mobil Mang Tapi kok ular nggak ada. Sampai saya diem dulu nih Mang Saya turun dari mobil itu. Kalau istri takut Mang Nah habis begitu Mang nggak ada ular itu. Sampai saya lihat ke kolong-kolong turun takut. Saya juga dari jauh dulu ngeliat kolong, barangkali ada di kolong mobil tuh Mang nggak ada. Sampai saya pulang ke rumah di Cirebon. Cirebon malam ketiganya Mang karena saya udah batalin juga di sana, ada kejadian begitu. Ya udah saya juga puasa tidur ini nggak saya teruskan, saya tidur Mang udah. Pikir saya udahlah gagal gitu Mang Nah, bis gitu Mang lusanya kakak ipar sama temen berapa orang ya Mang waktu itu sekitar 6 orangan mau ke Cirebon Mang mau ke Cirebon. Kalau saudara-saudara yang di Cirebon gak ada yang tahu Mang saya lagi jalanin begitu gak ada yang tahu. Kakak ipar sama temen ikut enggak Nur katanya ke itu ke Orang Pintar Mang Saya sih nggak ada tujuan, saya cuma nganter temen sama saudara, ada perluan. Daripada naik motor katanya rame-rame minjem aja mobilnya Nur yang bawa, nanti bensinnya dari kami. Oh ya yuk, biar saya juga jalan-jalan Mang jalan-jalan ke sana. Ya biasa Mang nggak ada apa-apa. Sampai di rumah Babun ini, ya Orang Pinter lah Mang Nyampe di situ kakak ipar juga nanya ada keperluan, temen juga ada keperluan. Udah selesai tanyaan, mungkin ya minta saran lah Mang ke Orang Pinter ini sama masalah mereka masing-masing. Saya sih enggak Mang karena udah selesai semua. Nah Babun ini manggil saya Mang manggil saya nanya, Nur katanya, maaf ya, maaf banget katanya. Ini saya mau nanya, Mas Yanto ini barangkali pergi dari mana gitu, dari tempat mana gitu. Saya mau ngomong di situ juga, ada orang lain ya Mang Enggak, kata saya itu. Akhirnya tanya lagi, barangkali orang tua katanya, habis pergian kemana atau kemana. Enggak tahu kata saya. Tapi dalam hati sih kayaknya tahu nih permasalahan saya gitu. Akhirnya saya dipanggil, yaudah ngobrolnya di sini yuk di kamar katanya. Saya diajak ke kamarnya Babun ini Mang Terus saya cerita, oh begitu ya, iya. Saya cerita masalah peminjaman uang gaib ini Mang Saya habis tempat dari gua ampun, habis lakukan peminjaman gaib, saya uang udah cair. Oh pantesan katanya. Akhirnya saya tanya balik Mang emang kenapa Babun, apa yang terjadi sama diri saya? Soalnya gini ya Santo katanya, punten banget, sampai beliau ngomong begitu Mang punten banget katanya. Mas Yanto ini ada yang ngikutin terus katanya Mang Kata saya, yang ngikutin siapa Babun?
yang ngikutin ini bentuknya katanya Mang Ai. Pocong bentuknya udah hitam banget katanya. Ini Mas Yanto kalau sudah perjanjian katanya 7 turunan gak akan bisa lepas. Ngomongnya begitu Mang Ai. Uang itu ya nggak saya lihat-lihat Mang Ai. Uang sih. Akhirnya nah dengan begitu ya saya ngobrol juga sama Bun. Udah Wabun ini Mang Ai ya. Masalah uang juga, masalah semuanya saya ceritakan akhirnya. Terus saya minta tolong sama ini nih Wabun. Wabun kalau bisa tolonglah bersihkan. Saya barangkali masih belum 100% putus kan ya Mang Ai. Walaupun di sana saya udah telepon, udahan gitu. Ya kata Wabun harus diselamatin katanya. Terus diselamatin gimana? Ya sayanya harus ke sana. Uangnya ada di mana katanya. Ya ada di Indramayu kata saya. Yaudah kalau gitu sayanya ikut. Nah dengan hari yang ditentukan, Mang Ai ya setelah dari situ tuh Mang Ai kita pulang. Akhirnya dengan hari yang ditentukan saya ajak, saya ke situ lagi sendiri Mang Ai. Nah, sendiri sebelum itu emang Wabun udah pesen ya syarat ya untuk dilarung itu Mang Ai. Untuk dilarung kayak persyaratan beliau ini saya ajak ke Indramayu Mang Ai. Untuk nyelamatin saya maksudnya biar saya lepas dari ikatan begitu tuh Mang Ai. Akhirnya saya ajak ke sana ke Indramayu, saya bilang itu uang ada di kamar. Terus saya di depan rumah itu bikin kayak selamatan Mang Ai. Selamatan. Terus dibacain doa-doa sama Wabun ini. Sampai di Indramayu uangnya ada? Waktu itu Mang Ai ya, habis diselamatin habis gitu, coba lihat uangnya katanya. Itu saya lihat uang Mang Ai. Jangankan kardusan ya, 1 lembar juga itu nggak ada Mang Ai. Pokoknya setelah Wabun ke situ saya ajak, uang yang tadinya kardusan itu Mang Ai, uang yang banyak, 1 lembar pun kadang saya juga aneh ini uang larinya kemana. Dilarung di mana itu? Di Sungai Kali Cimanuk Mang Ai. Apa yang dilarung? Yang larung kayak sesaji aja sama yang saya ingat itu kelapa, kayak kelapa hijau tuh Mang Ai. Kelapa hijau terus kayak bunga-bunga sama beliau di daun terus bawa 1 nampan begitu tuh Mang Ai. Terus bawa ke Sungai Kali Cimanuk katanya larung. Nah sejak saat itulah Mang Ai saya tuh kadang berpikir ya ini uang yang tadinya banyak itu larinya kemana. Tadinya sih saya ke hal-hal begitu tuh nggak percaya Mang Ai. Tapi sejak saya ngalamin hal-hal begitu tuh, oh dunia beginian tuh ada Mang Ai. Cuma ya itu yang saya rasakan walaupun udah di pikiran, di mata lihat uang ada, rasa bahagia, rasa apa ya, rasa nikmat nggak ada Mang Ai. Nikmat seneng itu nggak ada. Sedikit pun kayaknya nggak ada, malah hampa timbulnya tuh. Waktu saya yang melaksanakan ritual sampai selesai itu, istilah kasarnya nggak bahagia lah Mang Ai. Walaupun nyata-nyata misalnya uang saya dapat pun kayaknya nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa seneng, itu nggak ada. Waktu melarung ayam ya, itu sempat cabut bulu. Iya. Iya kan? Iya. Apa yang terjadi waktu cabut bulu? Ya itu Mang Ai, saya pulang mertua yang laki-laki sakit Mang Ai. Yang istri yang sebelah kanan ini sakit banget katanya yang ini Mang Ai. Saya ingat ayam itu yang dicabut sayap kanan Mang Ai. Enggak banyak sayapnya dicabut tuh. 2 kalau nggak salah. Terus langsung dikasih ke kemenyan itu Mang Ai. Nah sejak saat itu saya pulang istri merasakan sakit. Saya pikiran udah jelek Mang Ai, pikiran tuh udah jauh. Jangan-jangan ayam itu cuma simbol Mang Ai. Sebenarnya sejak saat itu juga pikiran udah kayak menolak Mang Ai.
Cuma karena udah di tengah jalan saya ini, akhirnya terus saya jalan. Setelah kejadian itu kan kehidupan harus berjalan ya. Bang E. Cari nafkah juga harus. Iya. Ada kelainan nggak? Seret atau gimana? Ya kalau seret sih pasti Bang E. Habis Ada kejadian efek ya? begitu ada. Pokoknya kayak hampa, banyak pikiran, kayak ya boleh dikata kayak linglung juga Bang E. Nggak karuan pikiran tuh. Tapi masih ada rasa seneng Bang E. Senengnya apa? Saya lepas nih. Saya lepas dari apa? Dari perjanjian Bang E. Terasa ada yang ngikutin nggak? Abis gitu enggak Bang E. Kejadian yang ngikutin itu waktu saya bawa mobil, ya sama ke Wabun ini, yang katanya saya ada yang ngikutin Bang E. Pocong hitam itu ya? Sama waktu saya pakai kendaraan itu, tengah malam itu aja perasaan Bang E. 2 kali. Jadi antara senang dan tidak senang ya? Iya, Gagal ini. senang. Senang tidak senang benar Bang E. Tapi masih bersyukur itu. Masih bersyukurnya saya tidak sampai terjerumus gitu Bang E. Saya juga kalau udah menggunakan uangnya ada tumbal atau tidaknya saya nggak tahu Bang E. Kira-kira bakal ada tumbal nggak? Kalau menurut saya sih kayaknya ada Bang E. Ayam tadi ya? Iya, simbol itu. Jadi mertua sama istri ini. Kayaknya menurut saya Bang E, kalau uang sudah digunakan. Itu kan saya 1 lembar pun belum menggunakan Bang E. Orang tua dan istri apa pendapatnya, responnya? Iya, orang tua sebenarnya sama, kalau istri saya terserah Bang E, saya yang jalan. Kalau orang tua sebenarnya ya sama kayak saya Bang E. Ada kecewa, ada seneng, ada enggaknya juga. Saya jelaskan akhirnya semuanya ke orang tua. Orang tua akhirnya, oh ya udah, ini bukan jalan yang terbaik katanya. Masih bersyukur. Ceritakan juga tentang ini yang datang kembaran tadi ke orang tua, diceritakan. Ceritakan Bang E. Lama-lama akhirnya ceritakan, ngerti Bang E. Oh, mungkin ini nggak diizinin katanya. Jangan, ya udah bener, jangan dilanjutin. Masih banyak rezeki yang lain kata. Yang halal ngomongnya. Ini tuh sepertinya jalur nggak benar kata. Iya. Ada yang menghalangi ya. Ya, ada yang menghalang. Diingatkan maksudnya. Iya. Cuma ya saya sampai sekarang pun nggak tahu yang menyerupai saya itu siapa, Mang. Terus kadang saya juga apa saya mimpi apa enggak. Tapi kalau mimpi enggak, Mang. Misalnya saya lagi puasa nggak tidur. Kalau mimpi saya yakin kayaknya enggak. Maksudnya begitu dia ngucapin salam pergi, saya langsung. Ini kan saya nggak mimpi nih. Ya, kondisi lagi duduk, Mang. Kondisi lagi duduk. Jadi nggak tidur nih. Tuh. Terus seberapa cepat sih naik sepeda ontel, Mang? Kita langsung itu saya ke situ langsung jalan raya, langsung keluar. Nggak ada, Mang. Sampai lari ke tengah saya. Coba ke sana teh. Nggak ada. Berapa lama galaunya Mas Yanto setelah kejadian itu? Lumayan lama, Mang. Nggak kerja tuh? Ya kerja sedapat-dapatnya waktu itu, Mang. Ya banyak nganggur karena waktu itu baru nikah, terus anak juga masih belum punya. Jadi istilah kasarnya nganggur pun ya gak ada yang nuntut lah, kalau makan ya ke orang tua juga ya ada, Mang. Ngikut mertua juga ya pasti makan sih, buat makan sih ada. Minjem uang ke adek kan tadi? Dikembalin? Enggak, Mang. Udah, anggap lunas? Anggap lunas karena waktu itu adik juga kadang perlu uang ya dari saya, Mang. Bisa berangkat ke Korea juga dari saya. Jadi adik mungkin udah tanda terima kasih. Yeah. Jadi alhamdulillah saya sama adik tuh enggak sampai kadang masalah uang tuh perhitungan apa enggak. Beres ya? Iya, alhamdulillah, Mang. Saling ngerti. Mas Yanto, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk penonton yang sedang galau juga ya tentang duit? Silakan. Kalau pengalaman saya, Mang Ayah, menurut pengalaman saya, nyari uang jangan sampai ke tempat hal-hal begitu. Misalnya dapat pun saya yakin, Mang Ayah, saya yakin ini nyeselnya seumur hidup. Karena uang banyak, rasa senang, rasa nikmat, rasa bahagia itu nggak ada. Sedikit pun nggak ada, Mang Ayah. Hidup itu kayak hampa, bener-bener hampa. Malah berpikirnya, saya nih larinya kemana gitu. Minta tolong ke siapa, misalnya
Yang Maha Kuasa aja udah nggak meridoi. Saya minta tolongnya ke siapa Mang? Pergi kemana? Pikiran itu ada Mang. Biasanya orang dapat uang kan seneng ya. Jangankan sampai banyak itu. Uang 1 juta, 2 juta aja seneng Mang. Itu sih jelas uang banyak. Cuma saya kok ada bala pikiran begini Mang. Kok saya pengecut banget itu. Nyari uang sampai hal begini. Taruhlah maaf ya Mang Ayah, kita kuli nyari uang terus buat beli es aja. Wow, diminum es itu nikmat banget. Itu sih nggak ada Mang Ayah. Saya istilahnya uang segitu kalau cair bisa buat rumah, mobil mewah lah mungkin Mang. Cuma ya itu, rasa nikmat nggak ada. Jadi sarannya jangan ya? Jangan Mang Ayah, jangan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau bisa walaupun dapat sedikit habis dari keringat kita sendiri. Itu nikmat Bang. Nikmat banget. Ya. Kalau bisa jangan. Nah Sobat Malam Mencekam, kembali kita mendapat pesan dari kisah ini ya. Bahwa pesugihan itu tidak pernah membawa bahagia. Betul ya? Betul. Bahagia nikmat nggak ada Bang. Jadi jauhilah ya. Jauhi Bang. Jauhi. Baik, terima kasih Mas Yanto. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan dapat 5 miliar yang asli. Amin, ya. amin Bang. Amin. Segera dapat. Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.